Assalamualaikum. Lur. Lek elang diajar arep dadi apa? Wong elang sikile wis 3. Mas ya wis kaya ngono iki lho sikile 3. Wis pengkor sikile. Ya diajar piye wong wis ketiban hukum karma. Bagusan nggo tontonan to. Karena aku wis ngomong. Nabi Muhammad sing asli kuwi sik urip. Ya sik tok ewer-ewer ning ndi ya ndampingi kowe. Rasulullah ya sik urip, ya ndampingi kowe. Alek sing Rasulullah sing kesesat kuwi sing gawe Al-Qur'an kuwi ya memang sik gentayangan. Alek kowe takon karo aku Nabi Muhammad sapa jenenge, wong aku ora pernah kenalan. Dan lagi pula leluhurku kakekku ki ora gur Nabi Muhammad tok. Nabi Nuh ya kakekku. Piye to? Wong sing urip karo dhisikan karo aku ki ya kabeh kakekku, mangkane derajate kabeh padha. Bodoh. Wong bodoh ngaku pinter. Iya kan? Ini ndak omongne wong bodoh ngaku pinter. Sing dihujat bencana iki sapa sih saiki? Sing dihujat bencana sapa? Nah, saiki kowe min lek kepengin bukti, lek kowe seneng karo Tini. Tini ku pelacur apa Tini ki seneng dolanan maksiat apa ora? Tutupen turuke. Gara-gara maksiat kuwi lah leluhurmu ngamuk. Gara-gara maksiat lan perselingkuhan. Wong wedok sing ora kepengin digendam karo iblis. Karena pakanane wong apa iblis kuwi mau kang panggah wong wedok, Siti Hawa. Lah wong wedok bismillahirrahmanirrahim ya Allah hancur leburkanlah alat vital kaum. Sesuk lah poso iki. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah aku niat mandi suci hancur leburkan lagi untuk perempuannya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah aku niat mandi suci. Aku minta sama Engkau ya Allah hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki maupun iblis yang paling becik sekalipun yang menggauli aku kecuali suamiku. Mbah Buyut turun 7. Aku minta pelindung, minta kekuatan selama aku puasa 1 hari penuh. Al-Fatihah. Baru kalian mandi. Habis mandi suci mau subuh itu mau apa terserahmu sak karepmu. Nah, selama puasa itu kalian baru zikir bismillah. Jadi enggak puasa bisu selama ini seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini selama ini kalian tuh bisu. Enggak berarti puasa kalian tuh. Itu namanya wong bodoh ngaku pinter. Nah, kalau mau menghabiskan kezoliman ini ya dipasang di perempuan itu tadi. Nah, kalau admin mau ikut perang akhir zaman, mau membasmi kezoliman, buktikan Rasulullah itu ada di mana. Gitu loh. Rasulullah yang sebenarnya itu siapa? Kalau kau suka sama Tini, kalau mau tenang tanah Jawa, kau zikirin Tini. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki maupun iblis
iblis yang paling picik sekalipun yang gauli si jabang bayi netini. Seperti itu. Jadi kita mintanya itu sama Allah biar nggak ada perbuatan-perbuatan maksiat lagi, biar hancur alat vitalnya itu. Gitu loh. Baru bisa terbukti. Nanti kalian tuh sampai ketemu sama Rasulullah. Rasulullah yang dimaksud Rasulullah itu apa kalian tahu? Permintaan kalian itu tahu. Selama puasa itu seperti itu. Tapi kalau kalian zikir minta sama Allah untuk menghancurkan Pak Rois, dia mimpi di siang hari. Karena Pak Rois ini anak Allah. Kalau kalian zikiri sampai jeber cocotmu, cangkemmu, ya nggak mempan. Orang kalian puasa sambil zikir jadinya kodam. Yang diandalkan sama andalannya kilapah-kilapah itu cuma jin kafir si mata merah. Sama jin kafir genderuwo, itu yang kental dekat sama jin. Jin segala jin itu nggak bisa ngangkat kodam bismillah. Yang kalian buat yang sampai ketemu sama Rasul itu nggak bisa. Ini perang akhir zaman. Nah, kalau kalian mau selamat, selesaikan kejoliman itu. Buktikan apa ucapan Pak Rois ini. Bener apa enggak kalau tinnitus buat suka berbuat kayak gitu. Tapi kelasnya itu enggak kelas ketengan, kelas panggilan. Makanya sampai sekarang ini dia ketakutan sendiri. Ketakutan apa? Ketakutan karena ya ini yang kubilang cara menutup kemaluan perempuan itu seperti itu. Jadi perempuan kayak gitu, kayak Tini itu kalau nggak dihajar nggak kapok-kapok. Dia itu orang-orang yang suka mendustakan diri sendiri. Jadi kakek Rasulullah yang modar, yang bongko itu kakekmu. Dia itu sekarang ini matinya yang belum masuk ke alam barzah itu ya seperti itu. Karena dia tersesat, dia harus mempertanggungjawabkan. Beda sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad yang ngajarkan ini, memang dia udah pas, dia udah tenang. Enggak tenangnya karena acaranya itu diselewengkan. Makanya Sadra Bening itu diutus untuk melengkapi beliau. Gitu loh. Trisula Wedaku ini kerajaan aku tak bawa pulang lagi ya enggak apa-apa. Aku juga enggak membuka. Selagi kalian semua enggak mau membasmi kejoliman, enggak mau memperangi para iblis-iblis ini, hanya ketakutan, hanya mau besar-besaran mulut, enggak ada gunanya. Karena yang dikasih tahu sama Pak Rois itu, seluruh negara ini akan hilang, akan habis seiring perjalanan waktu. Akan digantikan zaman sama zaman Sukarya, zaman keemasan. Itu akan dimulai dari negara Indonesia ini. Kalau aku mah nggak perlu sama yang namanya khilafah, itu nggak perlu. Ya memang yang selalu musuhi Pak Rois ini ya khilafah itu. Yang bikin masalah di Sabang Merauke ini ya orang-orang itu.
Yang dibilang itu aja itu. Ya khilafah itu, gerombolan anak buah khilafah itu. Itulah yang bikin masalah. Karena dia itu sukmanya tidur, raganya udah dijalankan sama itu. Ya sama kayak gini. Mau dinasehati sampai jeber cangkemnya orang bakalan sadar. Enggak bakalan ngerti. Elang, wedhus, Hendroyono. Itu sama. Sebenarnya kalau didengerin ucapan Hendroyono itu nyerang aku seperti itu cara menghasut orang-orang spiritual. Supaya enggak ketemu sama Satrio Penyingit. Nah, enggak percaya carilah Satrio Penyingit. Kalau ada lagi selain Pak Rawes, cari. cari. Ya kalau aku Satrio Penyingit suka-suka aku, orang punya aku sendiri ke kerajaan aku sendiri kok. Siapa yang mau tak kasih kerajaan aku? Orang rumahku sendiri, punya aku sendiri. Aku yang berikan sama aku ya kakekku, ya ibuku, ya keluargaku yang dikayakan mau apa. Kalau yang menghina aku, yang mencaci aku, itu sudah jelas itu musuhku. Makanya kalau elang mah, untuk apa tak ladenin? Orang dia cuma besar omongannya. Besarnya apa omongannya? Memang iblis yang ngikutin elang itu memang cukup tinggi. Tapi orang kakinya aja udah 3, udah semper, udah peot. Karena apa ya? Karena perbuatan dia sendiri. Cara piciknya iblis atau kadrun itu ya kayak gitulah di tanah Jawa itu. Serang sama gaib. Orang awam itu diserang sama secara halus. Nah, udah sakit, pergi dia ke kiai. Ke dukun nggak sembuh, ke kiai nggak sembuh. Orang dukun aja dihajar sama dia hancur. Kalau yang dukunnya tembre. Senjata dia cuman Al-Quran sama apa? Senjata dia Al-Quran sama surat Yasin. Kalau ada orang sakit cuman cuman itu aja. Dibacakan surat Yasin paling nggak gitu. Nggak sembuh tapi mati. Itu senjata khilafah. Ya sama virus-virus ini. Makanya dia nggak menginginkan Satrio Penyingit ini untuk muncul. Nah, aku muncul udah muncul kayak gini, udah bisa nyelamatin kalian kok. Ya kalau kalian itu kepengen tenang, setiap janda itu kalian tutup kemaluannya biar nggak buat maksiat. Kalau macam yang di dekat-dekat sama kadrun itu, tutup kemaluannya. Polisi, tentara yang sering berpergian, enggak berpergian, tutuplah kemaluan istrimu itu. Caranya seperti yang aku ajarkan. Nah, banyak ini polisi yang aku tahu kan. Banyak juga ini polisi atau Pak tentara pergi ke medan perang, pergi tugas ya kayak Sambo itu. Istrinya digendam, ditidurin, ya sama preman-preman itu, orang-orang yang udah kerasupan dajjal itu. Kalau kau buat seperti itu, aku jamin istrimu pasti sayang sama kalian. Di mata Allah itu enggak Pak Rois, siapapun semuanya. Ya, di mata Allah itu semuanya sama derajatnya. Pak Rois diturunkan, Satrio Penyingit diturunkan, Satrio Penyingit avatar kaki juru selamat Buddha Maitreya diturunkan, diutus untuk menurunkan kerajaan Allah ini tadi. Nah, caranya menghancurkan iblis itu ya itu tadi. Yang terutama perempuan harus ditutup kemaluannya.
tapi dihancurkan, dibinasakan gitu loh. Alat vitalnya ini dihancurkan. Itulah yang ku bilang manusia sampah yang suka berbuat maksiat. Karena raganya itu udah dihuni iblis. Di Jawa sana itu sengsaranya umat manusia itu ya gara-gara kayak gitu. Suaminya merantau pergi kerja, yang perempuan dihancurkan, digauli, dimintain uangnya untuk senang-senang sama laki-laki yang udah dirasupin iblis itu. Enggak kiai, enggak dukun, rata-rata itu seperti itu. Kalau zikir bismillah enggak ada yang bisa ngobatin. Karena minta sama Allah dan bakalan ketemu sama Rasulullah. Pak Roes saja di Jawa dulu, di jalan kaki masih topong rame, diikuti para kiai itu, pakai mobil Avanza. Pak Roes anjingnya, Pak Roes jalan kaki 15 hari sampai enggak makan, hampir bulanan enggak makan, minum cuman. Lihat perang sama itu, pelacur itu. Maunya pelacur ini enggak boleh disadarin, enggak boleh diajarin ke jalan yang benar, itu enggak boleh. Sungguh terlalu. Karena aku dulu udah bilang, Gusti Allah, malaikat 4, ya toh. Gusti Allah, malaikat 4, Nabi Muhammad, Rasulullah, Satra penyingit Imam Mahdi Juru Selamat, Avatar, Kalki, Buddha Maitreya. Ini satu jurusan. Ini baru bisa pulang ke surga. Kalau kalian nggak bisa aku perintahkan, berarti kalian belum masuk surga. Di sini kalian nggak dapat kerajaan Allah. Berarti kalian masih senang berbuat maksiat. Resikonya maksiat kalau kalian jadi laki-laki, istrimu digaulin orang, resikonya tahu apa? Hancurlah rumah tanggamu. Tentara resikonya apa kalau istrinya digauli laki-laki? Wanita tahta harta. Kita berangkat pakai topi kabaret merah nih, baret merah, Kopassus ini ya, nih di mata Allah ini sama kita ini. Kita baret merah kayak gini, baret merahnya, ya toh. Kalau istri kita digauli orang, kita lagi merantau, percuma. Kita mau perang, nembakin orang, kita bunuh orang itu entah salah entah enggak. Yang penting kita kan udah diperintah sama Pak Presiden ini, sama Pak Jokowi. Percuma istri kita digaulin orang. Jangan bilang enggak. Tuh, Sambo udah terbukti toh. Kalau yang namanya manusia udah dirasupin iblis, rajanya maksiat. Mau dukun, mau kiai, ya sama aja nih. Yang aslinya yang dibilang dukun, dituakan sama orang kampung, itu yang dituakan untuk dijadikan panutan kepala suku, itu sesepuh atau bini sepuh, orang yang ngerti tentang alam gaib. Jadi apabila kita kencing, kita lagi kencing ya toh,
Kita kencing, nggak baca doa, nggak permisi, tiba-tiba dipukul alat vital kita sama orang halus itu. Ah, barulah sakit kontolnya, udah sakit kemaluannya, udah sakit celehnya, baru dukunnya datang, nebusi minta maaf. Itu ilmu kejawen yang lurus, yang benar. Dalang aja, dalang itu aja ilmunya udah ilmu iblis itu. Rata-rata dalang itu juga ilmunya iblis. Kalau dia kepengen kencing dipindahkan sama orang. Apa dipikir dalang itu enggak apa? Enggak mau membunuh anak kandung sendiri, bohong. Karena enggak nampak mata. Beda kalau dalang yang benar-benar suci. Orang yang benar-benar yang ngerti. Seperti zaman kerajaan dulu. Orang dulu sama sekarang ini beda jauh. Kalau mau diputar ulang tuh seperti itu. Orang dulu itu nggak ada kok yang namanya pemerkosaan nggak ada kok. Kalau diperkosa, perselingkuhan apa itu ya dinikahin. Ada perbuatan maksiat itu sial, sekeliling 41 rumah ini sial. Itu kalau dulu, kalau sekarang enggak, pelacur ada di tengah kampung. Perselingkuhan itu di mana-mana. Kalau di masa kecil Pak Rois itu enggak, orang selingkuh grebek nikahin. Enggak dikepukuli, enggak dipentungi, enggak dibunuh, enggak suruh nikah. Karena zaman kecilnya Pak Rois itu PKI udah nggak ada, PKI udah mati, udah dibunuh sama Pak Soeharto. Cuman kesalahan Pak Soeharto dulu, ketidaktahuannya Pak Soeharto dulu, ya, nggak tahu asalnya kayak mana sih memanggil iblis ini tadi untuk pengasihan. Nah di sini. Ya sekarang tinggal dibuktikan apa kata Pak Rois itu. Kalau mau selamat seluruh perempuan besok puasanya yaitu ditutup kemaluannya, jangan sampai digendam sama iblis melayani orang-orang yang punya ilmu pengasihan. Orang-orang yang ditempeli iblis itu katanya dibuat ilmu pengasihan. Kalau sesama iblis orang pasang susuk punya pengasihan itu bercahaya tubuhnya. Nah seperti itu, wajah ini bercahaya. Cahaya apa? Cahaya iblis. Cahaya iblisnya gimana? Nah suka berbuat maksiat, suka nggauli, merusak rumah tangga orang. Enggak gitu. Ya kalau sampean cuman ngaku-akulah SP, kayak mana cara nyelamatkan umat? Nah, kayak gitu. Kalau umatmu sakit bisa nggak kau ngobati? Kalau umatmu kena kodam setinggi apapun, kodam bismillah sekalipun, bisa nggak kalian ngobati? Kalian ngaku muridku ribu jutaan spiritual. Kalau kalian bertarung sama bangsamu sendiri, tarung sesama makhluk hidup, untuk apa kalian hidup? Ini perang akhir zaman bro, tugas Pak Rois cuma menyampaikan. Karena yang aku lihat, tante-tante girang, istri-istrinya kaum pejabat, polisi, tentara, sama aja bodoh wae, rata-rata yang suaminya pergi dinas, yang perempuan dihajar. Karena yang penting kan nggak tahu. Nah, sementara
manusia dajjal ini bisa nerawang, bisa melihat kau lagi berpikir apa ini. Seperti itu. Makanya jangan heran agama muslim 90% di Indonesia tempat bordir, merajalela, perselingkuhan di mana-mana, apalagi lagi pusatnya ya dari tanah Jawa. Lagi-lagi pusatnya yang katanya orang muslim. Malah yang selamat rata-rata muslim KTP. Karena dia nggak sholat, akhirnya dia nggak meminta yang macam-macam. Dia sibuk kerja. Karena sholat salah zikirnya mudar. Itulah cara iblis itu menyesatkan manusia. Supaya kita tuh salah. Salah meminta, kita sendiri yang menanggung. Yang dimaksud dosa di agama itu celaka. Ya cari sendiri. Satria Pinggir kan ribuan jutaan, bisa nggak nolong kalian? Kalau ada yang bilang yang tahu hanya Allah lah, ya iya. Orang kalian udah ditipu dajjal ya. Yang tahu ya hanya Allah, itu kalian udah tipu, gurumu udah dajjal. Dajjal sama dajjal yang dengerin orang awan, yang ikut aja namanya orang nggak ngerti. Kalau hanya rahmatan lil ngalamin, nah cuman ngomong kayak gitu aja semua orang bisa, tapi buktinya bisa enggak? Ada enggak? Makanya kiai selalu ngomongnya orang Indonesia, orang Jawa ngomongnya selalu dilarikan kata Al-Quran. Nah, seperti itu. Di Al-Quran menjelaskan yang kul kudu kadal kesil. Kayak gitu. Diantam sama jin kafir. Dibikin stroke, digigit semut, mati. Nggak bisa menolongnya karena dia merasa udah hebat dan kuat. Nah sekarang lawannya virus-virus ini, lawannya kejoliman hanya zikir bismillah. Nah di situ kalian berani nggak sekarang zikir bismillah? Berani nggak? Kalau perempuan itu meminta sama Allah, ya Allah, hancurkanlah alat vital kaum laki-laki, makhluk halus maupun iblis yang membauli aku, kecuali suamiku. Gitu. Terus kalian mau menghancurkan kejoliman di muka bumi ini. Contoh kayak Tini itu janda nggak punya suami, dia pasti kepingin kekuk-kekuk, pengen hubungan setubuh. Kalau dia udah dirasuki sama iblis, dia nggak mau nikah, nikahnya hanya nikah-nikahan, dia tetap berbuat maksiat. Itu loh yang menghancurkan. Sementara Tini ini disuruh zikir bismillah nggak bakalan berani. Nah, kalian yang masang. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi kemaksiatan. Nah, kayak gitu. Kalau di daerah Pak Rois ini, iblis sudah ketakutan sama Pak Rois. Yang kalian bilang itu, aura Pak Rois ini berbeda. Iblis nyerang Pak Rois, hancur sendiri. Sekarang mana yang kalian penginkan? Elang, Tini, Hendroyono, Harjito, atau siapa? Itu udah kerasukan semuanya itu. Makanya dia selalu ngajak perang karena dia udah merasa kebal ini tadi. Kebal senjata tajam, tapi kalian kirim doa hancur. Pengikut Pak Rois nggak usah ikut-ikutan yang seperti itu, selamatkan keluarga kita.
dari perbuatan maksiat. Kayak gitu cara. Itu namanya perang akhir zaman. Yang ikut sama Pak Rois, kalian diserang sama itu tinggal telepon. Ya. Tinggal telepon, kirim duit sama Pak Rois 1 miliar, mandi bunga, terambillah kodamnya. Yang zikir bismillah nggak punya kerajaan Allah, itu juga akan hancur. Hancurnya apa? Aku zikir bismillah, nyerang admin. Pak Rois punya kerajaan Allah, admin enggak. Satria Diantara enggak punya. Mau diambil, mau diangkat kemana? Kerajaan Allah itu. Apa tadi? Kodam bismillah tadi. Nah, disinilah orang tua menyelamatkan anak cucunya. Nah, kalian diserang sama kodam bismillah, telepon mandi bunga, terangkatlah. Jadi biarkan manusia walaupun zikir bismillah juga bisa nih dikuasai sama iblis kalau dia nggak bisa mengendalikan jati dirinya. Bisa dikuasai iblis. Makanya disumpah selama Pak Rois masih hidup. Ini disumpah nanti. Apabila kalian tersesat bertarung sesama yang zikir bismillah sesama minta sama Allah akan meledak sendiri raganya. Yang ikut Pak Rois, yang punya Trisula Weda ya udah biarin aja dia bertapa, berata puasa, biarin aja. Nanti udah jadi kodam, taruh dimasukkan ke alam barja, ke kerajaan Allah Pak Rois, mandi bunga jalan. Ayo dia akan hancur sendiri, nggak kerja modal. Nah, seperti itu. Yang ikut Pak Rois wajib kita itu sama-sama merasa kita ini hamba Allah. Kita itu satu wadah. Satu wadah dari mana? Dari Siti Hawa sama Adam. Dari ibu bumi Bapak Kuasa yang menguasai raga dan jiwa kita. Yang dinamakan siapa? Ya, kayak gitu. Jadi asal usulnya doanya ada di innalillahi wa innalillahi rojiun. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah ya. Yang dibawa sama Satria Piningit itu Imam Mahdi Juru Selamat itu ya seperti ini. Doanya ini untuk ini, doa ini untuk ini. Nah, Satria Piningit itu harus meluruskan di situ tadi itu. Bisa nggak kalian ngaku Satria Piningit yang seperti itu? Terus terangkan lagi. Yang berani ngaku Satria Piningit, terangkan lagi. Ka'bah dibangun itu apa artinya? Petunjuk apa itu artinya? Itu kenapa kok nggak diwedarkan sama Pak Rois sekarang? Kalau mau tahu supaya nggak dipotokopi sama manusia dajjal yang untuk menyerang diriku. Nanti di depan kalian kalau memang benar akan terjadi kumpul dan membutuhkan aku, tapi Pak Rois juga nggak akan pernah datang. Datangnya kalau memang di situ udah bersih, nggak ada Satria Piningit, baru kalian tak ajari cari kunga yang di Bali, saudaraku yang di Bali, karena di Bali itu titisannya Subali, ya titisannya Subali. Karena saya juga ada hubungan sama kakek Subali, makanya tak suruh di sana. Tapi ini kalian harus benar-benar membutuhkan Satria Piningit. Ya, bukan mau ngajari Satria Piningit. Begitu loh, Kadrun. Nanti. Nah, kalau orang awam butuhkan Kadrun ya monggo. Rongrong tuh negaramu itu.
Negara Indonesia lagi panen raya ini. Panen raya apa itu? Nikel, batu bara, boksit, tambang emas, Freeport, gitu. Freeport, minyak bumi, minyak sawit. Lawannya apa? Alam semesta. Diridhoi enggak sama alam semesta ini kalau masih banyak kejoliman? Walaupun kalian memiliki jabatan bintang 100 di sini, kalian lindungi kejoliman, alam semesta yang ngurus kalian, bukan Pak Roes. Gusti Allah untuk menghancurkan orang Jawa enggak susah. Gusti Allah itu bermacam-macam cara untuk menghancurkan orang-orang ini tadi, yang udah dirasuki sama Dajjal atau iblis ini tadi. Contohnya tuh tsunami di Aceh. Orang yang seperti apa yang diselamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya nih. Apapun yang terjadi macam perempuan itu, karena perempuan itu memang betul-betul berdoanya itu dari hati nurani yang tulus, dan raganya juga enggak ketempelan, enggak dikuasai sama Dajjal, hanya menyebut Allahu Akbar, sholat, ya toh. Biar lihat orang tuh sholatnya khusyuk, tapi melenceng, enggak dijabahi sama Gusti Allah. Karena yang datang itu Dajjal itu tadi. Makanya Dajjal itu atau iblis ini juga bisa menolong manusia, tapi habis ditolong didorong, dijerumuskan. Nanti begitu ketiban hukum karma enggak bisa ngobatin. Itulah manusia Dajjal. Di Padepokan Gaul itu kan ada. Dia udah ngomong sendiri tuh, tinggal nonton. Nah, siapa yang bisa ngelawan Dajjal sekarang ini? Pakai apa? Senjata apa kalian ngelawan Dajjal? Makanya Satria Penyingit Imam Mahdi Juru Selamat itu diturunkan, kita wajib memperangi kejoliman. Cara mimpinya Satria Penyingit itu kayak mana? Ya kayak sekarang ini. Hancurkan kemaksiatan itu. Kalau maksiat ini ditangani polisi sama tentara loh. Istrinya polisi, istrinya tentara itu loh, banyak yang dikendami sama Dajjal itu. Digendami sama preman-preman ini banyak. Kita tidur, istri kita digendam, nggak bisa tidur dia. Keluar rumah, buka kuncinya. Contoh di film itu loh ada. Di film itu udah ada. Orang-orang yang rusak itu udah ada. Gitu. Suaminya tidur karena kena sirap, gitu, dikikuk-kikuk. Pak Roes dulu juga pernah seperti itu. Udah pernah merasakan istri Pak Roes itu ditiduri sama laki-laki yang seperti itu banyak. Makanya di Jawa itu perselingkuhan ini di mana-mana. Orang nyuri ayam dihukum. Orang selingkuh kalau nggak ketahuan enggak. Kalau iblis ini tadi yang gendam, ya malah istri kita ini akan menolong sama laki-laki ini tadi.
Sama seperti Pak Rois, niat ngaku seperti ini kepengen nolong kalian, malah aku kalian hujat. No, kayak gitu. Karena kalau di negara kita ini nggak ada, di muka bumi ini udah nggak ada orang-orang yang kerasukan iblis. Ya itu yang namanya Toto Tentrem Kertoraharjo, Loh Jinawi. Kalian ngaku Satria Penyengit, jalanin ini. Kayak mana cara kalian menyatukan umat ini tadi? Yang dibilang harta amanah, gitu, agama Islam. Karena nggak ada orang yang bisa ngerubah Ka'bah. Tapi Ka'bah jangan diduakan sama iblis. Harus diterangkan apa artinya. Ini yang pertama. Harus diterangkan yang sejelas-jelasnya. Dan semuanya tahu. Nah, seperti itu. Kalau Pak Rois, ya udah selesai tahu. Kajian. Pak Rois tahu. Orang Pak Rois tahu langsung sama kakek Muhammad. Pak Rois pun yang nggak kepingin jadi Imam Mahdi. Yang diinginkan Pak Rois cuma nyelamatkin anak cucu Pak Rois. Makanya para kiai yang dirasuki Dajjal itu takut sama jin, takut sama dukun. Karena dewa itu juga jin. Kalian menghina jin, tapi masih ngomongin Ratu Kidul. Ratu Kidul itu juga jin. Kasihan. Kalau virus ini ya kerjaannya kadrun, itu secara halus. Tapi yang dibunuh orang awam, orang yang nggak mau berbuat maksiat. Karena kadrun itu terus nyari tumbal. Mau kerja pun nyari tumbal. Sama-sama kadrun pun nyari tumbal. Siapa yang lebih tua, siapa yang lebih kuat, ini akan ditakuti sama yang masih muda. Iblisnya ini masih muda, masuknya masih baru masuk. Sama aku nih, tak kerasupan. Admin, Satria Diantara kan. Tak tempelin. Jadi kemampuanku nambah nasabahku. Ini bisa ditransfer, kalau tahu namanya bisa juga ditransfer. Iya toh. Kalau admin mau pakai baju Pak Rois, ini juga langsung nempel iblisnya, aku bisa nambah derajatku. Nah, itu kehidupan Dajjal. Nanti kalau aku sakit, penyakitku tak pindahkan sama admin apa sama Satria Diantara. Itu cara pengobatan orang itu yang kena kodam. Tapi kodamnya yang enteng-enteng ya, dia bisa ngangkat. Kodamnya yang enteng dia bisa ngangkat. Nah, dipindahkan. Tapi dipindahkan ini sistemnya. Dari mulai dukun dulu yang dirasupi Dajjal itu tadi ya dipindahkan juga sama. Kalau nolong orang dipindahin. Karena belum ada yang memiliki kerajaan Allah selain Satria Penyengit ini tadi. Jadi ini dipindahin. Nah, kayak gitu. Kalau Pak Rois Satria Penyengitnya suka-suka saya. Kerajaan Allahku, rumah-rumahku sendiri.
Karena rumahku ya untuk diriku, rumahku untuk istriku, rumahku untuk anakku, rumahku untuk cucuku, sama para leluhurku. Begitu. Kalau aku mau menolongmu itu suatu apa? Belas kasihanku sama kalian semua. Walaupun kalian nangis darah di kakiku, sujud di kakiku, kalau aku nggak mau nolongmu juga nggak ada urusan. Kau juga punya Allah, aku juga punya Allah. Allahmu bisa nolong dirimu apa tidak? Kalau Allahku bisa, karena aku melengkapi kakekku untuk menolong anak cucuku untuk pulang ke surga. Nggak tahu surga pintu 10. Kalau pemerintahan, enggak sekarang, enggak dari pemerintahan Hastinapura, lagi-lagi tetap rakyatnya tertindas. Sampai di cerita wayang ada kan, Punokawan sama Bagong. Apa katanya Bagong? Lah kamu loh yang jadikan raja kamu itu ya wong-wong cilik kaya aku iki. Kowe ra duwe rakyat, kowe arep ngrajani apa? Iki nah seperti itu. Kau nggak punya rakyat, membuat raja seperti apa? Ngerajai apa? Nah, seperti itu. Kok kau udah jadi raja? Masyarakatmu wong cilok tok pijak-pijak. Makanya kerajaan Hastinapura dihanguskan sama alam semesta. Lebih kuat mana Prabu Siliwangi sama Hastinapura? Lebih kuat mana kerajaan Hastinapura sama Majapahit? Karena kerajaan Majapahit itu nggak bisa menolong orang kecil, makanya lagi-lagi juga ditenggelamkan, dihancurkan. Kerajaannya Prabu Siliwangi begitu juga. Nggak bisa menolong anaknya sendiri. Gimana mau menolong umatnya? Gimana mau menolong masyarakatnya? Karena dia merasa hanya kuat dan sakti. Sebenarnya ini yang dimaksud orang berilmu itu orang kuat. Kalau orang sakti itu enggak berilmu tapi ngerti. Makanya orang sakti itu diibaratkan ayat kursi. Ini kenyataan, nggak berdasarkan Al-Quran, nggak berdasarkan kitab Injil. Jadi kitab suci Al-Quran, kitab Injil, kitab Jabur, kitab Taurat itu buku sejarah. Itu dibaca untuk dipelajari apa? Itu sama aja seperti selamat tahun kemarin aja lah 2022 kejadian apa aja yang ada di Indonesia ini. Nah, yang baik itu sejenis apa aja, yang jeleknya apa aja itu ditulis tapi secara Arab. Nah, itu kalau dari kitab suci Al-Quran.
Kalau kitab Jawa, oh ini amalan ini, oh ilmu ini untuk ini, ilmu itu ini, ilmu itu ini. Tapi apabila udah ditirakatin, dipuasa ini jadinya apa, yang dipanggil siapa. Nah, makanya bisa buat penyakit, nggak bisa ngobati penyakit. Oh, contoh yang masih hidup sekarang nih, kayak Pendi. Ah, Pendi itu kakek neneknya sakit. Udah tua, karena apa? Karena ilmunya nggak bisa ngelepas, akhirnya tersiksalah di hari tuanya. Itu bagian dari karma. Nggak buat ilmu, dia juga udah mati dari dulu. Ayo repot toh, repot badan. Kalau nggak percaya omongan Pak Rois, monggo. Ini perang akhir zaman, bukan candaan. Yang bilangin Satrio Piningin ribuan itu siapa? Kitab mana? Enggak ada. Satrio Piningin itu ya satu, Imam Mahdi ya satu. Juru selamat ya satu, apakah Karti ya satu, Buddha Matre ya satu. Orang tujuannya cuma ngelawan iblis. Berbeda aku merasa satria yang akan membantu Satria Penyingit untuk menghancurkan kejoliman, nah itu udah beda lagi. Jadi berdirilah kerajaan Satria Penyingit untuk menghancurkan kejoliman itu tadi. Itu baru benar. Makanya tak bilang, letakkan senjata, gerak. Udah, letakkan senjata kalian. Apa yang aku ucapkan jalanin sama-sama. Nah, kayak gitu. Nggak perlu kita buat bom nuklir, nggak perlu. Aku bilang Gusti Allahmu itu apal-apal, aku bilang Rasulullahmu itu apal-apal, aku bilang Nabi Muhammadmu apal-apal. Kenapa? Apa artinya kok Pak Ros ngomong kayak gitu? Artinya itu kalian supaya sadar. Sadarnya di mana? Kalau Rasulullah itu yang sebenarnya ya ada sama diri kita sendiri. Nabi Muhammad kenapa kok nggak boleh ditayangkan di film, nggak boleh difilmkan, nggak boleh diwujudkan sama umat manusia. Seperti Tuhan Yesus difilmkan supaya seperti Nabi Sulaiman difilmkan. Kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad nggak diperbolehkan sama nenek dan kakek kita? Karena Nabi Muhammad yang asli itu adalah masih hidup ya bersama kita. Kalau yang meninggal dunia itu, yang udah berpindah alam itu kakek buyut kita yang mengajari Nabi kita sendiri. Bodoh, dodol. Nah, Satria Penyingit diturunkan, Juru Selamat diturunkan untuk apa? Untuk mengobati, untuk membawa kerajaan Allah. Kalian perang bismillah, zikir bismillah, minta sama Allah jadinya kodam. Kalau nggak punya kerajaan Allah akan hancur, dihancurkan sama yang lain. Tapi kalau punya kerajaan Allah yang niat nggak baik, ya toh, itu akan ngenes sendiri. Kajian. Ngenesnya gimana? Apabila kita serang balik sama zikir bismillah, dia akan hancur. Itu namanya orang
zikir bismillah minta sama Allah, tapi dikendalikan sama iblis dari belakang. Makanya disumpah yang ikut sama saya, sama SP Juru Selamat. Yang berkhianat, yang bersekutu sama iblis, menyelakai saudaranya sendiri yang berani minta sama Allah, hilang. Nggak keterima di rumahku. Aku nggak mau dikotori rumahku. Aku mau tenang. Aku mau tenang. Aku mau bulan madu sama belahan jiwaku. Aku mau bersukaria sama anak cucuku. Bencana ini yang hancurkan kalian itu bukan aku, tapi leluhurmu sendiri. Leluhurmu meminta sama Allah. Makanya leluhurmu bertapa berata sampai hidupnya di alam badan halus yang disebut Nini danyang kaki danyang sing bau reksa ing tanah Jawa. Nah, di sini. Kalian mau mundur sama ajaran Budi pekerti, balik lagi ke ajaran agama Buddha, kalian juga nggak selamat. Nggak dijabahi sama kakek buyut. Itu namanya berjalan mundur. Sekarang ini kalau mau selamat dari bencana alam, sholat seperti yang diajarkan Pak Rois, menyatu kita, menyatu sama Pak Rois, menyatu sama ibu bapak, ibu bumi bapak kuasa, menyatu sama para jin dan yang leluhur mulai langit lapis 1 sampai lapis 7. Kita hancurkan iblis. Kalau mau cepat mercusuar dunia, jalankan itu. Nanti kalau udah kumpul di Bali, syarat-syarat yang aku inginkan itu udah kalian kasih, semakin cepat, semakin bagus. Semakin terselamatkan dunia ini tadi. Tanpa makan korban. Kalau pemerintahan sekarang ini yang dibawa sama Pak Jokowi, yang dibawa sama siapapun, cepat atau lambat tetap dihancurkan sama alam semesta. Apalagi Pak Jokowi berusaha keras memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan. Begitu pindah langsung lenyaplah Jakarta. Kalau selagi masih banyak presiden, tanah ini diseket-seket, sama aja itu. Dari RT disertifikatkan dunia atau pemerintahan presiden masih memiliki perbatasan tanah, ya toh, itu tetap tidak akan pernah nyaman. Tetap akan perang nuklir sama nuklir. Hahaha.
Perang nuklir sama nuklir hanya berebut tambang emas, tambang minyak, semuanya emas. Tambang emas, nikel, batu bara, minyak bumi, minyak sawit, boksit, semuanya itu sia-sia. Sia-sianya kayak mana? Udah bagus, sudah kita bangun, ya toh, udah kita bangun, kita buat gunung, kita buat kota, ya kan, kita buat kota yang megah ketelitian bom nuklir teko AS, teletik, bung roton karo lemah, kasihan. Jadi macam anak-anak kitanya. Ya, ya itu yang bikinan mainan itu. Ya kan ditembak. Boom, rata lagi, buat lagi ya. Selamanya kayak gitu-gitu terus. Makanya udah nggak zamannya. Ini zamannya udah sekarang akhir zaman. Saya singkirkan iblis itu. Ikuti raja. Ya, memang kalian benar-benar membutuhkan Satria Piningit. Kau buka lagi kitabmu, Satria Piningit ada ribuan apa enggak? Enggak ada. Lagi-lagi ya dari kegaiban ini tadi. Ya sementara kegaiban kalian nggak tahu ini siapa yang datang ini. Benar enggak ini leluhurku? Benar enggak ini Nabi Muhammad? Benar enggak ini Rasulullah yang datang sama aku ini? Nah, ini yang bikin carut marut. Makanya seluruh kegaiban yang kalian miliki panggil semuanya. Hentikan bencana alam ini. Hentikan kejoliman ini. Bisa apa enggak? Makanya Pak Rois susah payah ngomong kayak gini. Karena Pak Rois hanya kewajibannya ya kasihan. Kalau bisa dikasihani. Kalau Pak Rois mah senang hidupnya sekarang. Ini jam berapa ini? Hah? Udah jam 8:59. Belum kerja. Pak Rois diserang Dajjal mau dibikin stroke. Melawan sambil tertawa. Ya itu tadi. Yang namanya Dajjal itu yang buat stroke, buat virus ini tadi. Santet juga bisa. Yang ditakuti Dajjal itu orang yang ngerti ayat kursi yang ditakuti. Yang takuti dukun santet juga ayat kursi. Yang ditakuti virus juga ayat kursi. Kalau kiai takut sama santet itu memang kalah cepat. Perangnya kalah cepat karena kiainya harus baca surat Yasin, baca Al-Quran dulu. Kalau kiai ke dukun santetnya tinggal nengok fotonya, tinggal nyucuk dari sini, cuk, tus, langsung. Itu yang bisanya udah kuat. Mulutnya ini melahirkan bisa itu udah cukup kuat, udah tua. Nyantet Pak Rois senjata makan tuan kasih ya. Makanya di Pekanbaru ini
Udah nggak ada yang kayak gitu-gitu. Adapun masih muda-muda, muncul nongol mati sendiri, muncul nongol mati sendiri. Kiai dari pondok pesantren datang ke bumi ini, ke Pekanbaru, bantu Sinarwati, ngobati Sinarwati, mati sendiri. Ayo muter kabeh, makanya aman, alhamdulillah. Ada dajjal nyerang Pak Rois, mati sendiri. Nih, Pekanbaru nih. Cerah kan? Cerah kan? Oh, cerah tuh. Cerah. Itu mataharinya. Pak Rois tahu. Hujan ini ada perlunya apa? Memang hujan ini perintah Allah, memang mau nyiram apa? Membuat bumi ini subur, apa hujan ini perbuatan yang kira-kira nggak baik? Saya tahu, Pak Rois tahu. Dikasih tahu sama Allah. Hujan ini perbuatan dukun, Pak Rois tahu. Hujan ini ke perbuatan kilapa, perbuatan manusia minta sama Dewa Indra, Pak Rois tahu. Bencana alam ini karena siapa, saya harus tahu semuanya. Udah 1 jam, kasihan yang dengerin, nanti nggak habis, gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video yang lain, yang mau betul-betul nunggu Satrio Piningit. Ya memang benar ini, tapi ya Satrio Piningit, tapi ya suka-suka gua. Orang itu kerajaan Allahku, itu rumahku. Jangan sekali-sekali ngatur aku ya. Assalamualaikum.